Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang budiman, dalam melaksanakan segala bentuk ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan ittiba' atau pengikutan kepada petunjuk yang telah dicontohkannya. Jika seseorang tidak mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang dilakukannya akan menjadi percuma dan sia-sia belaka. Demikian pula dalam melaksanakan takbiratul ihram. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang lafaz takbiratul ihram dan cara pengucapannya. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas tata cara melaksanakan takbiratul ihram. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam melaksanakan takbiratul ihram, para ulama sepakat bahwa disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang mulia dari Abdullah ibn Umar, bahwasanya ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika memulai salat, ketika takbir untuk ruku' dan ketika mengangkat kepala setelah ruku', beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya juga. Namun ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, seperti Al-Auza'i, Al-Humaidi, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Dalil mereka adalah karena hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Akan tetapi pendapat ini tidak tepat karena banyak tata cara salat yang beliau selalu lakukan, seperti duduk tawarruk, duduk iftirash, berdoa istiftah, dan lain-lain, namun tidak wajib hukumnya. Bahkan ini semua tidak dinilai wajib oleh ulama yang mewajibkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sehingga ada kegoncangan dalam pendapat ini. Dan yang benar adalah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Munzir rahimahullah, bahwa ijma' ulama tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Kemudian bentuk jari-jari dan telapak tangan ketika kita mengangkat tangan untuk bertakbir, baik takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal atau takbir perpindahan, maka jari-jari direnggangkan dengan tidak terlalu terbuka dan juga tidak dirapatkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana idza qama ila shalah qala hakadha wa asyara Abu Amirin biyadihi walam yufarrij baina asabi'ihi walam yadummaha. Biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika sholat, beliau melakukan seperti ini. Abu Amir, salah satu perawi hadis ini, mengisyaratkan dengan gerakan tangannya. Beliau tidak membuka jari-jarinya dan tidak merapatkannya. Adapun untuk telapak tangan, sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim, At-Tahawi, Abu Yusuf, dan sebagian besar Hanabilah menganjurkan mengarahkan telapak tangan lurus ke arah kiblat ketika mengangkat kedua tangan. Hal ini berdasarkan athar sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, yang artinya Ibnu Umar biasanya ketika bertakbir beliau menyukai menghadapkan kedua ibu jarinya ke arah kiblat. Sebagian ulama juga berdalil dengan keutamaan menghadap kiblat di luar dan di dalam ibadah. Di antaranya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 144.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, wastihlalul baitil haram qiblatikum ahya'an wa amwata. Masjidil Haram adalah kiblat kalian ketika hidup maupun ketika mati. Akan tetapi hadis ini diperselisihkan kesahihannya, dan secara umum ini adalah pendalilan yang tidak tegas. Oleh karena itu yang insya Allah lebih tepat yaitu mengarahkan kedua telapak tangan ke kiblat ketika takbiratul ihram itu boleh dilakukan sebagaimana perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu an, namun tidak sampai disunnahkan. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun ukuran tingginya tangan ketika kita bertakbir, maka kedua tangan diangkat setinggi pundak atau setinggi ujung telinga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah disebutkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yarfa'u yadayhi hatta idza kanata hazwa mankibayhi. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah juga disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa udhunayhi. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi kedua telinganya. Imam Muslim dan Abu Dawud rahimahumallah juga meriwayatkan hadis dari Malik bin Huwairis radhiyallahu an, annahu ra'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan ia berkata, tangannya diangkat sampai setinggi pangkal telinganya. Perbedaan ini adalah perbedaan tanawu' atau perbedaan variasi redaksi. Maka kita boleh memilih salah satu dari cara yang ada. Bahkan yang lebih utama terkadang mengamalkan yang satu dan terkadang mengamalkan yang lainnya. Sehingga masing-masing dari sunnah ini tetap lestari dan diamalkan oleh orang. Demikianlah penjelasan tentang tata cara pelaksanaan takbiratul ihram. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmatnya kepada kita semua untuk dapat memahami semua perkara agama ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.